wabarakatuh. Saya Santi Rohaiti dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pengertian produksi dalam ekonomi Islam. Produksi dalam ekonomi Islam merupakan setiap aktivitas yang dilakukan untuk mewujudkan manfaat dan menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang sudah disediakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Oleh karenanya, aktivitas produksi hendaknya berorientasi kepada kebutuhan masyarakat luas. Ya, terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep produksi. Jadi konsep produksi adalah filosofi pemasaran yang menganut pendapat bahwa konsumen akan menyukai produk yang tersedia secara luas dan murah. Selain konsep produksi, ada juga konsep penjualan, yaitu gagasan bahwa konsumen tidak akan membeli cukup banyak produk perusahaan kecuali jika perusahaan melakukan upaya penjualan dan promosi berskala besar. Lalu ada juga konsep pemasaran, yaitu filosofi pemasaran yang menyatakan bahwa memenuhi kebutuhan pelanggan adalah salah satu cara yang paling efektif untuk mencapai dan mempertahankan keunggulan kompetitif dan mencapai tujuan perusahaan dari waktu ke waktu. Lalu ada juga konsep pemasaran global, yaitu suatu konsep di mana konsep ini memanage eksekutifnya harus berupa memahami segala faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi pemasaran lewat manajemen yang strategis. Dan yang terakhir ada konsep pemasaran sosial, yaitu suatu konsep di mana tugas sebuah organisasi yaitu menentukan kebutuhan, kepentingan, dan keinginan pasar. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Paulina Purbandari. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor produksi. Faktor produksi terdiri atas 4 jenis, yaitu yang pertama itu tanah. Pengertian tanah mengandung arti yang sangat luas, termasuk sumber yang kita peroleh dari udara, laut, dan gunung. Dan yang kedua adalah tenaga kerja. Tenaga kerja sendiri terdiri atas 2 item, yaitu tenaga kerja kasar, buruh. Terus yang kedua adalah tenaga kerja terdidik. Dan faktor yang ketiga adalah untuk faktor produksi, yaitu adalah modal. Modal merupakan aset yang digunakan untuk membantu distribusi aset berikutnya. Dan yang terakhir adalah organisasi. Di sini organisasi memerankan peranan yang sangat penting dan dianggap sebagai faktor yang paling penting dalam organisasi. Sekian, terima kasih. Saya Koimbetu Sakina akan menjelaskan tujuan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi adalah untuk mencapai 2 hal pokok pada pribadi umat. Yang pertama, untuk memenuhi kebutuhan secara profesional. Yang kedua, untuk merealisasikan kemandirian umat. Di sini, umat hendaknya memiliki berbagai kemampuan, keahlian, dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan itu sendiri. Karena pada dasarnya, tujuan dari produksi itu untuk memenuhi kebutuhan umat secara wajar, memenuhi kebutuhan masa depan, dan untuk memenuhi kebutuhan prasarana atau peningkatan pelayanan masyarakat. Di sini produsen harus bersikap adil, jujur, dan juga memberi manfaat dalam kegiatan produksi itu sendiri. Karena pada dasarnya tujuan produksi itu untuk memaksimalkan keuntungan, tapi bukan untuk keuntungan dunia saja, tapi juga untuk keuntungan akhirat. Terima kasih. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Audrey Mesila. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang etika-etika produksi dalam Islam. Sebelum saya menjelaskan apa saja sih etika-etika produksi dalam Islam, saya di sini akan menjelaskan apa sih arti produksi itu sendiri dan apa sih arti etika produksi itu sendiri. Produksi dapat diartikan sebagai kegiatan usaha manusia untuk menghasilkan nilai guna barang atau jasa yang berguna bagi kehidupan manusia. Tentu dalam Islam, usaha yang dilakukan atau dijalankan harus memberikan nilai yang baik dan manfaat yang maksimal, serta menghindarkan dari segala resiko kerugian. Produksi yang menghadirkan kemudorotan atau
ada untungannya atau tidak ada manfaatnya dalam Islam tidak diperbolehkan dalam ilmu fikih, termasuk kegiatan yang haram, dilarang untuk diproduksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Dalam proses produksi, sebuah produsen pada hakikatnya tentu akan selalu berusaha untuk menekan biaya produksi dan berusaha untuk mendapatkan laba yang sebanyak-banyaknya. Dalam upaya produsen tersebut untuk memperoleh keuntungan yang banyak, mereka bisa saja melakukan hal-hal yang mengancam keselamatan konsumen. Jadi nggak peduli tuh yang namanya kesehatan konsumennya, nanti akan jadi gimana konsumennya, yang penting dia menghasilkan laba yang sebanyak-banyaknya. Oleh karena itu, Islam mengatur tentang etika produksi supaya tidak merugikan satu sama lain. Perlu diperhatikan produksi dalam Islam yaitu menyangkut beberapa hal. Yang pertama adalah bahan produksi itu harus halal. Pengusaha muslim harus memperhatikan kemaslahatan atau manfaat dalam memilih bahan produksi. Jangan sampai barang yang kita jadikan bahan produksi itu jelek dan menyebabkan penyakit. Sebagai contoh, segala bahan babi dilarang digunakan untuk segala bentuk barang produksi karena keharaman babi tersebut. Yang kedua, barang jadi harus berkualitas baik dan halal. Jika kualitas barang produksi itu baik, maka selanjutnya barang yang dihasilkan akan baik. Begitu sebaliknya, jika kualitas barang tersebut jelek, barang yang dihasilkan selanjutnya dan seterusnya itu akan jelek. Bahkan akan mengalami atau merugikan konsumen itu sendiri. Etika Islam adalah merupakan sistem akhlak yang berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan dan sudah tentu berdasarkan kepada agama. Dengan demikian Al-Quran dan hadis adalah merupakan sumber utama yang dijadikan landasan dalam menentukan batasan-batasan dalam tindakan sehari-hari. Bagi manusia, ada yang menerangkan baik atau buruknya atau boleh dan dilarangnya. Dengan demikian pula dapat kita bahas prinsip etika produsen dalam ekonomi Islam, yaitu tujuan utamanya adalah memaksimalkan kemaslahan barang yang diproduksi, memberikan aspek kemanfaatan untuk semua atau yang kita kenal sebagai maslahat, bermanfaat untuk bersama, atau yang kita sebut dengan simbiosis mutualisme. Kita saling menguntungkan, seperti itu. Suatu produsen yang melakukan penipuan atau menimbun barang gitu ya, atau kita sebut dengan ihtikar, sangat dilarang dalam Islam. Penipuan bisa terjadi kualitas barang baik dicampur dengan kualitas barang yang kurang baik, kemudian nanti dijual dengan kualitas yang baik atau lebih tinggi dari kualitas yang baik tersebut. Atau dengan menimbun yang diharapkan respon pasar itu akan memahalkan barang yang ditimbun tersebut. Semisal kita kan lagi mengalami pandemi COVID-19 ya. Kita semua orang itu membutuhkan masker dan hand sanitizer. Bahan dasar dari hand sanitizer adalah alkohol. Ada beberapa oknum yang memanfaatkan situasi seperti ini, menimbun masker. Dia membeli masker dengan harga murah, kemudian dijual kembali dengan harga yang sangat tinggi, atau menjual hand sanitizer atau alkohol bahan utama dari hand sanitizer tersebut dengan harga yang sangat tinggi, seperti itu. Al-Quran yang menerangkan tentang kehidupan moral, keagamaan, dan sosial muslim tidak menjelaskan teori-teori etika dalam arti yang khusus, sekalipun menjelaskan konsep etika Islam, tetapi hanya membentuk dasar etika Islam, bukan etika teori dalam bentuk baku. Tapi masalah yang paling utama adalah bagaimana mengeluarkan
Islam yang bersumber dari Al-Quran yang melibatkan seluruh moral agamaan dan sosial masyarakat muslim guna menjawab semua permasalahan yang timbul baik dari dalam maupun luar. Sebagai contoh, semisal minuman keras diproduksi oleh seseorang gitu. Dalam Islam itu dilarang karena apa? Yang pertama adalah bahan bakunya. Bahan baku yang dipakai itu tidak menguntungkan, bahkan bisa membahayakan konsumen gitu. Yang kedua dari segi kualitas bahan produksinya juga ada alkohol sebagai bahan pencampur minuman tersebut gitu. Kita tahu bahwa alkohol itu tidak baik untuk tubuh manusia. Dengan bahan produksi yang tidak baik, maka barang jadinya itu tersebut tidak layak dikonsumsi karena dapat membahayakan konsumen baik dari segi jiwa maupun dari segi fisik, seperti itu. Dengan demikian, produsen muslim harus memperhatikan betul kualitas yang diproduksi sebab kenikmatan dunia dalam pandangan Islam tidak sekedar dengan membuat konsumen merugi, namun keuntungan harus berbanding lurus dengan apa yang diproduksi dan bagaimana kualitas barang tersebut itu. Namun keuntungannya juga harus yang saya sebutkan tadi harus berbanding lurus dengan kualitas barangnya dan memberikan aspek manfaat bagi konsumen. Kita semisal mau produksi apa gitu, kira-kira manfaat nggak ya buat halayak ramai gitu, bermanfaat nggak ya untuk orang lain gitu. Dengan demikian produsen akan mendapatkan dua kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia dari segi keuntungan itu sendiri dan kenikmatan dari segi imaterial, yaitu berupa pahala. Dua tujuan inilah yang dikenal dengan konsep falah. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan kepada teman saya materi selanjutnya. Terima kasih. Prinsip produksi dalam Islam. Produksi di sini itu bisa disebut sebagai urat nadinya suatu perekonomian loh. Kenapa bisa disebut sebagai urat nadi? Karena tanpa adanya kegiatan produksi, nggak mungkin dong ada yang namanya kegiatan distribusi, bahkan sampai kegiatan konsumsi suatu barang atau jasa. Perekonomian negara itu kan bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan, kepuasan, falah bagi para konsumen untuk mengkonsumsi barang atau menggunakan jasa. Selanjutnya dalam Islam itu kegiatan produksi itu harus memenuhi beberapa aspek, seperti aspek kita itu melakukan kegiatan produksi itu harus dengan akal sehat, sesuai dengan modal, tidak memaksakan. Kita juga dalam produksi barang atau jasa juga kita harus melihat pangsa pasar, gimana kegiatan produksi itu tidak akan mubazir, ibaratnya mubazir akan sumber daya alam, sumber daya manusia. Di mana saat memproduksi barang atau jasa itu ya keuntungan yang kita dapatkan dalam produksi barang terus kita jual itu harus ya sepadan juga imbalan kita ke karyawan, tidak mubazir bahan baku. Dalam memproduksi barang atau jasa juga kita nggak boleh berlebihan, karena apapun yang berlebihan itu pastinya nggak baik dong. Apabila kita terlalu berlebihan memproduksi suatu barang atau jasa, kemudian barang tersebut nggak laku di pasaran, nggak habis di pasaran, otomatis kita akan mubazir sumber daya alam, menyanyiakan tenaga manusia saat produksi. Nah, dalam produksi juga kita kan melakukan kegiatan produksi itu untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Boleh kita meraup keuntungan sebesar-besarnya, tapi kita juga harus mempertimbangkan harga jual, di mana harga jual itu harus terjangkau sesuai dengan pangsa pasar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Kiki Trimaksi. Dalam materi ini saya akan menjelaskan tentang biaya produksi. Biaya produksi adalah semua pengeluaran perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi yang digunakan untuk menghasilkan barang-barang produksi oleh perusahaan tersebut. Untuk analisis biaya produksi, perlu diperhatikan dua jangka waktu, yaitu jangka panjang, yaitu jangka waktu di mana semua faktor produksi mengalami perubahan,
2. Jangka pendek, yaitu di mana sebagian faktor produksi dapat berubah dan sebagian lainnya tidak dapat berubah. Biaya produksi dapat dibedakan di dalam dua macam, yaitu biaya tetap dan biaya variabel. Dari materi pertemuan 6 ini, kelompok kami menyimpulkan setiap produsen yang membuat barang tanpa ada kecurangan dan memakai prinsip-prinsip dan etika-etika produksi adalah produsen yang baik karena dia tidak hanya mencari rezeki tapi mencari keridhaan Allah. Cukup sekian dari kelompok saya. Bila ada kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.